wujud, kidam, bako, tapi nggak pernah belajar. Terus nyembahnya bagaimana bisa benar nyembahnya? Nggak akan bisa benar karena laksana orang nyembah nggak tahu yang disembah kok. Allah tidak gaib, halaman 11, yaitu kalimatnya ada di atas. Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan yang berbunyi yajibu alaika an ta'rifallah summa ta'buduhu. Fakaifa ta'budu malam ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa dzatihi wa ma yajibu bi wa ma yajuju lahu wa ma yastafilu fi nu'utihi. Itu adalah apa yang diterangkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Siapa dia? Arifin, orang yang marifat kepada Allah. Orang yang marifat itu Abdul Qadir Jailani, Imam Ahmad Ibnu Athaillah, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-As'ari, orang lama, ulama-ulama salaf yang hatinya cerah, tahu kepada Tuhannya. Sampai 2023 ini ilmunya nyambung. Sekarang ngumpul di sini atas nama Indonesia. Sekarang banyak orang kiblat kepada Indonesia. Artinya adalah wajib atas kamu semua untuk mengetahui Allah. Oh, wajib. Sebenarnya nggak wajib, tapi fardu. Bedanya apa kalau wajib dengan fardu? Kalau fardu pasti wajib. Kalau wajib belum tentu fardu. Tapi ini disyariatkan. Wajib atas kamu semua untuk mengetahui Allah. Loh, wajib. Jadi orang-orang yang belum tahu dan tidak ada greget, tidak ada minat, itu berarti tinggal wajib. Sembahyang dilaksanakan, ngaji tauhid supaya tahu Allah ditinggalkan. Itu orang congkak namanya. Melaksanakan perintah tapi berani meninggalkan perintah. Ya bedu kali apa-apa. Itu adalah bagi mereka punya kewajiban gak pandang bulu. Maka bagaimana cara menyembahnya kalau belum tahu Allah, belum tahu asma Allah? Asma itu ya Allah, kemudian Al-Wasi, kemudian Al-Mutakabbir, kemudian Al-Wahid, Al-Khalim, Al-Karim. Seandainya ada ucapan salah ya mohon maaf. Saya cuma perangkat saja kok. Bagaimana cara menyembahnya kalau belum tahu kepada asma Allah, belum tahu kepada sifat-sifatnya? Wujud, kidam, bako, tapi nggak pernah belajar. Terus nyembahnya bagaimana bisa benar nyembahnya? Nggak akan bisa benar karena laksana orang nyembah nggak tahu yang disembah kok bener tekonci. Benar dari mana? Nggak ada. Dan sifat-sifatnya Allah, kalau Asmaul Husna sebanyak 99. Kalau sifat sebanyak 20. Bedanya apa antara Asmaul Husna dengan sifat? Kalau asma itu sebanyak 99, itu kategori nurut muamalah syariat. Adapun sifat wajib 20 itu masuk kepada hakikat, tapi hakikatnya syariat. Kalau hakikatnya hakikat, ya yang punya sifat wajib 20.
Kemudian yaitu belum tahu kepada asma Allah dan sifat-sifatnya Allah. Wong sembahyang nggak tahu wujud kidang bako, ya sama dengan nggak nyembah. Ya terus apa? Permainan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takatsurum bil amwali wal aulad. Lanjutannya, nggak tahu sifat wajib 20 nyembahnya bagaimana? Sama dengan tidak nyembah. Orang makan harus tahu yang dimakan, itu namanya makan. Orang nyembah tahu yang disembah, itu namanya nyembah. Banyak orang nyembah tapi nggak keterima. Bagaimana bisa nerima? Wah nggak tahu pada yang terima. Dan wajib atas kamu semua untuk mengetahui sifat-sifat mokalnya. Sifat mokal itu Adam, Qudus, Wana, Mumasalatu lil kawadisi, Iftiyajun li ghairihi, Ta'adud ajajun karoha jahlun, Mautun somamun akma bukmun, Ajijan karihan jahilan mayitan asom akma abekam. Sama ambe apal kabeh. Seneng sama ambe apal kabeh cabang 15 dilawan. Pimpinannya Pak Nur ya jelas saja. Adapun ada yang enggak apal menengolawe. Apa sih? Enggak, cabang 15 hafal semuanya ini jamaah YouTube. Sudah lama ini Allah Ta'ala di dalam langgar. Apal? Oh, dalilnya juga apal. Nomor 1, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Kalau dilanjutkan. Nomor 2, wal awwalu wal akhiru. Nomor 3, sik tarik tak ngrepek sedang. Langganan ngono ae. Nggih. Oh, alah Bu, ngaji kok seperti ini. Bagaimana bisa merdeka iblis dan syaitan? Enggak bisa merdeka. Pelajaran tauhid masuk internet. Ya, dilihat sendiri aja. Itu adalah yaitu sifat-sifat Allah dan kepada zat Allah. Kalau orang nyembah nggak tahu zat, berarti nilainya tidak nyembah. Yang disembah adalah zat. Orang Indonesia di luar Indonesia nggak pandang bulu. Anda semuanya harus tahu kepada zat Allah. You all have to know about the zat of Allah. Like this, we as makhluk from Allah, you have to know to the zat of Allah anywhere. Apa emang? Menang wae. Pak Nur dikandani. Ya gak apa-apa lah. Mokalnya sebanyak berapa tadi? 20. Wajibnya ya jelas. Orang nyembah itu harus belajar sifat 20. Tapi belajarnya kepada orang yang benar-benar tauhid. Karena banyak orang bertauhid, tapi ternyata ujung-ujungnya dia sendiri juga masih berani mengatakan bahwa tauhid yang saya sampaikan ini adalah sesat. Itu yang menyampaikan seperti itu, orang masih berani mengajarkan tauhid, tapi kalau menilai ngaji tauhid yang saya sampaikan, saya ini dianggap sesat. Nah, yaitu yang menyebabkan bahayanya di akhirat besok ya kayak gitu. Mokal
mokalnya dan sifat jaiznya. Jaiz itu apa sih? Jaiz itu benang. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya wenang, mokal jika wajib. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak punya tidak membutuhkan tempat, enggak dialap faedah. Mokal jika dialap faedah, ada manfaatnya enggak ada manfaatnya. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak punya daya watak, mokal jika punya daya watak. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak ada kekuatan, tidak kuat. Yang kuat adalah zatnya. Allah mokal jika langit, bumi dan isinya punya kekuatan. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya wenang, mokal jika wajib. Gak belajar seperti itu, berarti nilainya tidak sembahyang, tidak nyembah. Orang nyembah yang benar tahu kepada yang disembah. Kalau nggak tahu namanya nggak nyembah, alias yal abu. Apa yal abu? Yal abu ya bermain. Masjid langgar digawe permainan. Ya sembahyang ya ora weruh sing di. Penjelasan setiap orang akil balik. Akil balik itu orangnya sudah berusia balik, tapi tidak gila. Siapa itu? Ya orang-orang yang sehat itu ngaji tauhid harus. Umurnya sudah 25 lebih sampai puluhan tahun, kemudian nggak stres, nggak gila, nggak komprong, nggak edan, nggak ngaji tauhid. Ya berarti ninggal wajib. Siapa melaksanakan wajib mendapat pahala fardu maksudnya. Tidak melaksanakan berarti berdosa. Ya banyak orang berdosa karena dia itu melaksanakan perintah tidak sesuai dengan kriteria. Atau orang yang akalnya sehat dan usianya sudah 16 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengetahui sifat wajib 20 bagi Allah. Ujudi dan bakor. Kalau Pak Julu Kawadi Sikiyamu bin Abdi Wakjanian Kudatrodat ilmu khayat sama basur kalam. Ya. Qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Wajib. Tapi ya jangan dihafalkan saja. Harus jumpa kepada yang punya sifat wajib 20. Yang jumpanya ini penting. Kalau orang belajar sifat wajib 20, ya banyak. Tapi sampai sekarang nggak tahu yang punya sifat wajib. Berarti dia tidak bertuhan. Orang ateis. 20. Sifat mokalnya 20, jaiznya 1 tapi dijabarkan menjadi 10. Dan semua itu berjumlah 50. Makanya muktakot seket mau nggak mau 50. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Sejak dulu zaman Nabi Adam, iblis dan setan buat resek. Akhirnya jenengan ya turun ke bumi seperti ini. Umpama nggak dibuat resek oleh iblis dan setan yang namanya Nabi Adam. Ya kita nggak mungkin ada di desa Mbambe seperti ini. Ini karena iblis dan setan buat resek. Akhirnya di sini jenengan masih sambat kepada Allah, disangoni tauhid supaya kembali ke surga lagi. Tapi ya jangan tergila-gila, aku tak ngaji tauhid ya oleh swarga yang nggak boleh. Swarga nggak ada kok. Yang ada itu yang punya surga. Surga nonot, neraka katut, coba. Ya jamaah cabang 800 berapa gitu loh Bang. Kalau ini cabang 15 juga. Laki-laki ngaji sendiri, tahu Allah. Yang perempuan atau istrinya ngaji, tahu Allah. Nafsi-nafsi. Cuma kebetulan jenengan ngajinya bersama. Urusan makrifat tahu Allah. Ini urusan sendiri-sendiri.
Enggak setiap keluarga ada satu lalu mewakili keluarga, enggak boleh. Oh ain kok. Apa ain? Fardu ain. Ya setiap orang harus ngaji di sendiri. Jadi kalau di sana-sana barangkali muktakot itu enggak 50 misalnya, lebih dari 50. Ya biarkan aja, enggak usah direken lah. Enggak ada muktakot kurang dari 50 dan lebih dari 50 itu enggak ada. Ya, mau nggak mau harus berapa, Mbak? 50. Yang dinamakan muktakot seket. Artinya petekatannya hati dan 50 itu adalah bilangannya. Bilangan itu hitungan. Ya tapi jangan dihitung toh. Ngitung toh. Ya, ibarat kita makan ya jangan dilihat toh. Makanan dilihat toh. Yoga. Nah, bilangannya berarti apanya? Hitungannya. Kalau sifatnya Allah bisa dihitung. Kalau zatnya Allah tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena data Allah tidak ada tepinya. Yaitu yang menyebabkan tidak bisa dihitung. Jadi zatnya Allah yang asli tidak ada tepi. Artinya tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut. Tidak ada. Yaitu yang satu itu yang penting. Kalau belajar sifat wajib 20, insya Allah belahan dunia ini masih banyak dan ada. Tapi kalau orang berjumpa kepada yang punya sifat wajib 20, ini jumlahnya enggak seberapa banyak. Oleh karena itu Palembang sudah saya laksanakan ya pesanannya untuk bahasa Indonesia, nerangkan tentang tauhid. Kira-kira ya 85%. Dan 15 ya, apa? Bahasa Jawa. Enggak ada orang matur nuwun. Orang di sebelah selatan sana. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya berterima kasih karena jenengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga saya jelas. Lagi-lagi orang Surabaya. Nyai matur nuwun. Napa? Kula tahu kita jelas. Soalnya kula jenengan nerangaken ngangge basa Jawa, matur nuwun. Sing ibu sapa iki? Di sana matur nuwun karena saya nerangkan dengan bahasa Indonesia. Dia jelas. Yang satunya matur nuwun karena saya nerangkan dengan bahasa Jawa. Sing dindel iki sing ndi? Sing ibu ya kula, sampai nak temu-temu ambek ngentut kuwi. Oh, bismillah. Mbak-mbak yang dari kerja di pabrik silakan. Apa jangan cari rezeki saja, cari ilmu nggih. Kalau rumahnya dari barat sana, berangkat ke bagian timur harus dapat 3. 1 dapat kerjaan, 2 dapat ilmu, 3 dapat jodoh. Yang dari sana, biasanya yang orang dari sini kerja-kerja itu kan dari sana kan? Enggak semuanya, enggak. Itu adalah tahu kepada yang disembah. Yang jelas tidak tahu kepada yang disembah. Kalau memang tidak mempelajari, tidak belajar, yaitu muktakot seket pada ahlinya. Ku ampusakum. Jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron jangan sampai masuk ke dalam neraka. Waku Tuhan nasu wal hijaro, yaitu bisanya nyala itu karena 2, manusia dengan batu, urup-urupe. Demikian itu para jamaah untuk Allah tidak gaib pada jam pertama, yaitu untuk cabang 15. Berikutnya kita persiapkan untuk tauhid.